Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa, meski di tengah badai kehidupan yang paling ganas, ada sesuatu dalam dirimu yang tetap tenang? Seolah ada perisai tak kasat mata yang melindungimu dari segala kekacauan, bahkan dari niat jahat yang disembunyikan di balik senyum manis? Ada yang mengatakan itu keberuntungan. Ada pula yang menyebutnya kekuatan mental. Tapi, dalam diamnya malam dan bisiknya hati yang paling jujur, banyak jiwa terpilih tahu, itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah perlindungan spiritual, sebuah anugerah halus dari Yang Maha Menjaga, yang hanya diberikan kepada mereka yang telah melalui ujian, membersihkan diri, dan membuka hati pada cahaya ilahi. Dan hari ini, kita akan mengungkap 5 tanda nyata bahwa kamu yang sedang menonton ini, mungkin salah satu dari jiwa-jiwa terlindungi itu. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 5 ciri khas orang yang memiliki perlindungan spiritual yang begitu kuat, hingga energi negatif pun enggan mendekat. Kita akan mulai dari kemampuan tubuh dan jiwa untuk pulih cepat dari paparan energi buruk, lalu menyelami insting tajam yang seolah bisa membaca masa depan, kemudian mengungkap mengapa orang berniat jahat justru merasa tidak nyaman di dekatmu. Selanjutnya, kita akan membahas hukum alam semesta yang membuat energi negatif berbalik kepada pengirimnya, dan mengakhiri dengan kedamaian batin yang tak tergoyahkan, meski dunia runtuh di sekitarmu. Jadi, duduklah dengan tenang. Tarik napas dalam. Dan izinkan hatimu mendengar apa yang mungkin selama ini hanya kamu rasakan, tapi belum bisa kamu namai. Ciri yang pertama, tubuh cepat pulih dari energi negatif. Bayangkan ini, kamu baru saja keluar dari pertemuan yang penuh intrik, gosip, atau bahkan konflik tersembunyi. Orang lain pulang dengan perasaan lelah, gelisah, bahkan sakit kepala. Tapi kamu, meski ikut terlibat, kamu merasa ringan. Seolah tak ada yang menempel. Itu bukan kebetulan. Dalam tradisi Jawa kuno, disebutkan bahwa orang yang waskita, yaitu yang telah mencapai kesadaran tinggi, memiliki aura pelindung yang secara alami menetralisir energi negatif sebelum sempat mengakar. Mereka tak perlu melakukan ritual khusus, perlindungan itu mengalir dari kebersihan hati dan konsistensi dalam berbuat baik. Di dalam ajaran tasawuf, Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam Al-Hikam pernah berkata, "Jika engkau bersih dari noda niat buruk, maka keburukan orang lain takkan mampu menodaimu." Ini bukan soal kekebalan fisik, tapi kekebalan jiwa. Tubuhmu mungkin lelah, tapi jiwamu tak terluka. Dan itulah tanda pertama, kemampuan pulih cepat dari energi negatif bukan karena kamu kebal, tapi karena kamu terlindungi. Ada yang meyakini, perlindungan ini adalah hasil dari zikir yang istiqomah, doa yang tulus, atau bahkan janji tak tertulis antara jiwa dan Sang Pencipta sejak zaman azali. Tapi bagaimana jika perlindungan itu tak hanya pasif, melainkan aktif? Bagaimana jika jiwamu bisa mendeteksi ancaman sebelum ia datang? Ciri yang kedua, insting tajam, mata batin yang tak pernah berbohong. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres saat berbicara dengan seseorang, meski mereka tersenyum ramah dan berkata sopan? Atau tiba-tiba merasa ingin membatalkan janji, lalu keesokan harinya, tempat itu ternyata mengalami kecelakaan? Itu bukan paranoia. Itu insting spiritual, suara lembut dari hati yang telah disucikan. Dalam legenda kerajaan Majapahit, diceritakan tentang seorang pamomong, penasihat spiritual, bernama Ki Ageng Selo. Ia dikenal mampu mendengar bisikan angin dan membaca tanda-tanda alam. Suatu hari, ia menolak menghadiri upacara kerajaan karena merasa langit sedang menangis. Tak lama setelah itu, hujan deras disertai petir menghancurkan bangunan tempat upacara itu akan digelar. Ki Ageng Selo tak punya kekuatan gaib, ia hanya mendengarkan. Demikian pula dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hati orang mukmin itu cermin yang jernih. Jika ia bersih, ia akan memantulkan kebenaran." Hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad hasan. Orang dengan perlindungan spiritual yang kuat, hatinya telah diasah oleh ujian dan doa, sehingga mampu menangkap getaran halus dari alam semesta, peringatan, bahaya, atau bahkan berkah yang datang dari arah tak terduga.
Mereka tak perlu melihat untuk tahu. Mereka merasakan. Tapi perlindungan spiritual tak hanya melindungi diri sendiri, ia juga memancarkan gelombang yang membuat orang jahat merasa tidak nyaman. Ciri yang ketiga, orang yang berniat jahat merasa takut atau tak nyaman di dekatmu. Ini mungkin terdengar aneh, tapi pernahkah kamu menyadari bahwa ada orang yang tiba-tiba jadi canggung, gelisah, atau bahkan menghindar saat berada di dekatmu, padahal kamu tak melakukan apa-apa? Bisa jadi, itu bukan karena kamu menakutkan, tapi karena energimu terlalu murni bagi mereka yang hidup dalam kepalsuan. Dalam tradisi Sunda, disebutkan bahwa orang yang berjiwa bersih memancarkan cahaya batin yang membuat roh jahat atau niat busuk merasa seperti terbakar. Bukan secara fisik, tapi secara energetik, seolah kehadiranmu memaksa mereka melihat diri mereka sendiri, dan itu terasa menyakitkan. Ini mirip dengan konsep al-ain dalam tasawuf, bukan sekadar mata jahat, tapi energi iri, dengki, atau niat buruk yang dipancarkan oleh hati yang kotor. Namun, ketika energi itu mengenai jiwa yang terlindungi, ia tak menempel. Ia dipantulkan kembali, seperti cahaya yang mengenai cermin. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sang Raja Wali, pernah berkata, "Orang yang dekat dengan Allah, kehadirannya sendiri adalah benteng. Setan pun enggan mendekat." Jadi, jangan heran jika ada yang tiba-tiba bersikap aneh padamu. Bukan karena kamu salah, tapi karena keberadaanmu mengganggu kenyamanan mereka dalam kegelapan. Dan inilah hukum tak tertulis yang paling adil di alam semesta. Setiap energi buruk yang dikirim kepadamu, akan kembali ke pengirimnya. Ciri yang keempat, energi buruk yang dikirimkan selalu berbalik. Hukum keseimbangan ilahi. Kamu pernah mendengar pepatah, siapa menabur angin, akan menuai badai? Dalam dunia spiritual, ini bukan metafora, ini hukum kosmis. Dalam kitab Serat Centhini, salah satu karya sastra Jawa paling monumental, disebutkan bahwa wong sing gawe ala, bakal nampa ala saka arah sing ora dinggo. Orang yang berbuat jahat akan menerima kejahatan dari arah yang tak disangka. Ini bukan karma dalam arti balas dendam, tapi mekanisme alami alam semesta untuk menjaga keseimbangan. Dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya." Quran Surat Az-Zalzalah 7:8. Orang dengan perlindungan spiritual yang kuat tidak perlu membalas. Mereka cukup diam, karena semesta telah mengambil alih. Ada kisah dari zaman Wali Songo, Sunan Kalijaga pernah dihina dan difitnah oleh seorang saudagar kaya. Alih-alih marah, Sunan Kalijaga hanya tersenyum dan berkata, "Semoga Allah memberinya petunjuk." Beberapa minggu kemudian, saudagar itu bangkrut, keluarganya berantakan, dan ia sendiri jatuh sakit. Saat ia meminta maaf, Sunan Kalijaga justru membantunya, karena ia tahu, hukum alam telah bekerja, dan kini saatnya memberi rahmat. Inilah kekuatan jiwa terlindungi, mereka tak perlu bertindak, karena keadilan ilahi sudah bergerak sendiri. Tapi di tengah dunia yang penuh kebisingan, bagaimana mungkin seseorang tetap tenang? Bagaimana mungkin kedamaian itu tak tergoyahkan? Dan yang terakhir, ciri yang kelima, kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Di tengah kemarahan massa, kamu tetap tenang. Di tengah gosip yang menyebar, kamu tak ikut terpancing. Di tengah kekacauan finansial, keluarga, atau sosial, kamu tetap merasa ada sesuatu dalam dirimu yang tak bisa dihancurkan. Itu adalah kedamaian batin yang tak lahir dari ketidaktahuan, tapi dari pemahaman mendalam akan hakikat kehidupan. Dalam filsafat Jawa, disebut manunggaling kaula Gusti, bersatunya hamba dengan Tuhannya. Ketika seseorang mencapai titik ini, ia tak lagi terikat pada kegembiraan atau kesedihan duniawi. Ia seperti gunung, badai datang dan pergi, tapi ia tetap utuh. Syekh Ahmad Al-Rifai, pendiri Tarekat Rifaiyah, pernah berkata, "Orang yang hatinya penuh dengan cahaya ilahi,
takkan pernah gelap, meski seluruh dunia memadamkan lampunya. Kedamaian ini bukan hasil dari menghindar dari masalah. Justru, ia lahir dari pengalaman pahit yang telah diolah menjadi hikmah. Orang dengan perlindungan spiritual yang kuat tak takut pada kekacauan, karena mereka tahu. Di balik setiap badai, ada langit yang lebih jernih menunggu. Dan inilah puncak dari semua tanda, ketika kamu tak lagi perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun, karena kedamaianmu adalah bukti cukup. Jika kamu merasakan satu atau lebih tanda ini dalam hidupmu, komentar di bawah, tanda mana yang paling sering kamu alami? Apakah kamu pernah merasa energi negatif berbalik? Atau justru merasa damai di tengah krisis yang membuat orang lain panik? Jangan simpan pengalamanmu sendiri. Ceritakan, karena kisahmu bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang kehilangan arah. Dan jika kamu merasa video ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan ke seseorang yang mungkin sedang membutuhkan pengingat. Kamu tidak sendiri. Dan kamu, mungkin, lebih terlindungi daripada yang kamu kira. Sebelum kita berpisah, izinkan aku menutup dengan sebuah pertanyaan. Jika kegelapan tak mampu memadamkan cahayamu, bukankah itu pertanda bahwa cahayamu berasal dari sumber yang tak pernah padam? Dalam serat Wedatama, Ranggawarsita menulis, Wong kang waskita iku ora wedi marang peteng, amarga dheweke wis nduweni cahya ing cero. Orang yang waskita tak takut pada kegelapan, karena ia telah memiliki cahaya di dalam dirinya. Maka, jangan pernah meragukan perlindungan yang telah diberikan kepadamu. Jangan pernah merasa lemah hanya karena dunia sedang kacau. Karena jiwa-jiwa terpilih seperti dirimu lahir bukan untuk bertahan, tapi untuk menerangi. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cinta dari kami semua. Satria Nusantara.